kita lanjut tentang program dan pemetaan aset yang akan difasilitasi oleh guru penggerak. Jadi kita di sini Ibu Intan ini nih sebagai ini guru penggerak. Jadi ada program-program yang akan disampaikan atau disosialisasikan. Nah, hari Minggu itu akan melanjutkan memaparkan pameran tentang apa saja yang ada yang dihasilkan di sini sekolah, di mana mendukung tentang proses kegiatan pembelajaran di kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Intan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya sampaikan ucapan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Guru, atas kehadiran Bapak Komite dan terutama Bapak Kepala Desa. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memetakan aset yang sekolah punya untuk kepentingan proses pembelajaran murid kita di kelas dan di sekolah, termasuk kegiatan intra, ekstra, dan kurikuler. Sebelum kita melangkah pada pemetaan aset, ada baiknya saya berikan paparan tentang pengelolaan komunitas berbasis aset. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu asset based community development. Itu artinya pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi ABCD ini dibangun dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan yang dimiliki anggota komunitas, kekuatan perkumpulan lokal, dukungan positif dari lembaga lokal untuk menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Dalam hal ini komunitas kita adalah komunitas SDK FOA. Kemudian komunitas aset yang sekolah punya itu bukan hanya di dalam guru-gurunya, tetapi ada mitra seperti komite dan desa. Jadi inti dari asset based community development ini kita memanfaatkan kekuatan yang ada untuk perbaikan proses pembelajaran peserta didik. Yang berikutnya aset-aset yang ada itu, yang pertama kita mempraktikkan dialog. Jadi ini yang saat ini kita lakukan, kita ada dialog, kita melakukan dialog dan partisipasi anggota masyarakat. Kemudian ada komitmen, menunjukkan komitmen, bagaimana komitmen warga sekolah untuk bergotong royong untuk membangun sekolah atau peserta didik yang ada di sekolah. Kemudian ada koneksi dan kolaborasi, mendorong perencanaan tindakan dilakukan secara bersama, kolaboratif, melibatkan warga sekolah. Warga sekolah di sini guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah, komite, dan desa dan komunitas-komunitas yang ada di desa. Kemudian jadi ada tujuh aset atau modal utama yang sebuah komunitas itu punya. Jadi sebentar kita akan memetakan kita punya modal manusia ini apa, modal sosial apa, politik, kemudian modal agama, budaya, dan modal fisik, lingkungan alam, dan modal finansial. Modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas, SDM dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Bisa saja siapapun yang berkaitan dengan sekolah kita. Yang berikut modal sosial dalam bentuk norma aturan yang mengikat warga masyarakat, bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita modal manusia, berarti kekuatan yang kita punya itu ada di guru-guru SDK FOA yang punya kemampuan. Kemudian murid-murid juga, mereka bukan aset, mereka itu aset, murid-murid yang punya karakteristik. Kemudian kalau kita hubungkan dengan mitra kita punya SDM dari perangkat desa, dari komite, dan murid. Itu bisa kita gunakan dalam pembelajaran di kelas, meningkatkan pembelajaran di kelas. Yang berikutnya, modal politik berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Jadi
modal politik ini bisa berkaitan dengan mitra kita. Jadi kebijakan-kebijakan dari luar itu membantu kita dalam perencanaan untuk mewujudkan sebuah program atau kegiatan yang berpihak pada murid, yang mengarah pada kemajuan murid. Kemudian di sini ada contoh kepala sekolah menggunakan kewenangan untuk membuat kebijakan mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang berikut, budaya agama. Dalam aset agama atau budaya ini bisa dalam bentuk tokoh, institusi, lembaga, atau ritual keagamaan yang membantu bekerja sama dengan sekolah kita dalam hal pembelajaran bersama peserta didik. Yang berikutnya ada modal fisik. Modal fisik di sini adalah bangunan yang digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran atau infrastruktur atau sarana prasarana. Yang berikutnya lingkungan alam. Jadi ada modal lingkungan alam itu potensi yang belum diolah, yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Jadi modal alam ini bisa juga tanah untuk berkebun. Kalau kita di sini tanah, pohon, kayu, material yang bisa dijadikan sebagai material bangunan. Yang berikutnya finansial. Dukungan keuangan yang digunakan untuk membiayai proses pembangunan atau kegiatan. Ya. Termasuk misalnya dari finansial ini kita bisa, kalau kita petakan di sini, kita punya sumber keuangan ada dari dana BOS, dana komite. Bisa juga jika mungkin di kesempatan hari ini kita sudah menghadirkan Bapak Kepala Desa, kita bisa melihat kekuatan dari desa punya untuk membantu sekolah kita dari hal kebijakan, politik, dan finansial. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja 7 aset. Sekarang kita akan mencoba bersama memetakan aset yang ada. Di sini saya sudah buat pemetaan aset berdasarkan saya punya pemikiran. Kemudian saya minta Bapak Ibu untuk membantu menambahkan hal-hal yang mungkin kurang dari pemetaan aset ini. Jadi mengapa saya mengundang secara bersama ini, kita termasuk harus ada komite, harus ada perangkat desa, Bapak Kepala Desa, karena mungkin dari komite atau dari perangkat desa, Bapak Kepala Desa mempunyai inspirasi atau dukungan dalam bentuk modal. 7 modal tadi, nah, jika ada maka akan kita masukkan ke dalam pemetaan ini di bagian jenis aset dan strategi pemanfaatannya. Jadi saya ini buka dulu di sini. Jadi aset-aset yang kita punya itu kita sebutkan, misalnya kita petakan. Kemudian aset ini digunakan untuk pemanfaatan pembelajaran apa? Jadi seperti itu. Nanti saya bacakan, kemudian Bapak Ibu yang ingin memberikan tambahan boleh mengajukan tangan untuk saya kasih masuk di bagian contoh aset dan strategi pemanfaatan. Jadi Bapak Ibu, ini saya sudah buat ada 7 aset ini. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada di modal manusia. Modal manusia ini ada yang di daerah kita, yaitu di daerah desa kita, dan ada yang di sekolah dari dalam dan dari luar. Contoh asetnya adalah warga sekitar dengan keahlian khusus, seniman lokal, pengrajin lokal, dan tokoh masyarakat. Mungkin ini hanya sebagai gambaran besar ya. Mungkin dari sini ada ide dari
Bapak Ibu untuk memanfaatkan aset ini? Ada komunitas apa misalnya, perajin apa di sini yang bisa kalau saya lihat di sini, mengapa saya bisa masuk di sini, kita ada kelompok semacam kelompok tani, ya, kelompok tani. Nah, kelompok tani itu selain kita dari dalam sekolah, kita bisa mengajar anak-anak untuk keluar. Mereka langsung berinteraksi bersama kelompok tani itu untuk bisa menggali informasi, pengetahuan yang kelompok tani punya, sehingga pembelajaran kita ini benar-benar kontekstual, tuh relevan, tidak hanya anak-anak di dalam kelas ini, tetapi anak-anak itu juga punya kompetensi sosial. Jadi selama ini kan memang kita sudah buat dengan guru-guru, kita buat di dalam sini, tapi ini semacam ide untuk tahun berikutnya bagaimana kita merancang kegiatan proyek yang nanti ada aktivitas anak-anak luar, sehingga anak-anak tuh punya skillnya mereka untuk bersosialisasi itu jadi dilatih dari situ. Jadi saya bisa bagaimana? Ya, mungkin ini belum saatnya untuk kursi. ya, ya. Ada kejelasan supaya bisa dicerna secara baik tentang ini penataan aset ini. Saya sendiri juga masih bingung, maaf. Apakah penataan aset ini adalah kita memanfaatkan tentang sumber daya yang dimiliki sekolah, ataukah bagaimana? Atau ada yang dari asetnya dari luar, aset yang di dalam sekolah, atau bagaimana? Jadi aset ini bisa dari dalam dan dari luar yang berkaitan dengan sekolah yang bisa kita pakai. Tadi modal manusia, ini kita masih di modal manusia. Jadi modal manusia yang sekolah punya itu ada di dalam dan ada di luar. Mengapa saya katakan ini di sini lebih dulu secara luas dulu, baru di dalam kita sekolah ini. Dan kalau dari sekolah ini ada kepala sekolah, guru, siswa, staf sekolah, orang tua, wali murid, ini komite. Jadi ini saya buka dulu yang dari luar untuk kita. Bagaimana dari lingkungan itu, modal manusia yang dari lingkungan itu berkontribusi dalam pembelajaran. Kalau di sini saya kasih contoh, mengundang sebagai narasumber dalam kegiatan P5 atau aktivitas mata pembelajaran berbasis proyek, berbagi pengalaman, melakukan wawancara, lingkungan lapangan, dan mewawancarai tokoh-tokoh tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada ide pikiran dari untuk pembelajaran anak di kelas. Kalau kita di sini seniman lokal ada kan? Ada tuh? Seniman lokal. Ini aset yang diketahui pertama ini modal manusia. Ya, modal manusia dari daerah. Berarti selain guru-guru dan tenaga pendidikan, juga ini dari pihak orang tua, mungkin komite dari unsur ini desa, maksudnya seperti itu. Tujuannya itu tuh untuk apa? Memanfaatkan tujuan aku untuk mewujudkan bagaimana sekolah ini bisa berkualitas, bisa pendidikan yang baik, gitu ya. Dari peningkatan kemajuan peserta didik kan pasti dari peserta didik pasti akan nampak pada kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Jadi ini kita kaitkan dalam proses pembelajaran dengan anak-anak itu. Kita memanfaatkan itu untuk kebutuhan proses pembelajaran. Berarti apakah dalam hal ini kita memberikan pikiran atau gagasan kita
bagaimana upaya kita untuk mengadakan aset untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran seperti apa? Saya rasa mungkin lebih rinci, lebih rinci seperti apa? Supaya ada peningkatan kualitas pembelajaran dalam kelas nih. Kalau tidak salah kita sesuai dengan rapor pendidikan Pak Desa, rapor komite, rapor pendidikan kita sebagai ukuran tentang kualitas atau mutu pendidikan di SD Pokok secara nasional tuh kita masih kuning, yang belum hijau itu di literasi, di literasi. Mungkin pada kesempatan ini kita bisa berpikir bersama bagaimana kita bisa meningkatkan literasi siswa ini. Aset apa yang mendukung supaya ada peningkatan literasi di kelas. Lebih-lebih membaca dia betul yang kelas sedang masuk kelas 1 jadi kita bisa memberikan gagasan kira-kira aset yang akan kita adakan, rencanakan ya, bukan sekarang kita adakan, kita harus dalam waktu dekat kita ini semacam programnya yang kita rencanakan. Jadi tadi dari Ibu Kepala Sekolah ini sepertinya sudah berpikir langsung pada rapor, pada masalah, mau memanfaatkan aset ini untuk mengatasi permasalahan. Sebenarnya memang muaranya ke situ, sudah pasti muaranya ke situ. Saya ini ajak dulu Bapak Ibu lihat, aset yang kita punya itu ini benar atau tidak. Jadi Bapak-Bapak, Bapak Ibu sekalian konfirmasi ke saya, mungkin ada tambah aset ini di bagian mana saya tambah. Sebentar baru kita, ini aset yang ini coba dari yang semua ini kita pakai untuk benahi rapor pendidikan dengan program literasi. Baru kita sepakat bersama-sama. Setelah kita sudah dapat ini pemetaan aset nih, coba aset yang kita punya, baru kita bagaimana aset ini kita manfaatkan di strategi. Semua aset ini kita manfaatkan untuk pembenahan rapor kita dengan program literasi. Jadi ini saya paparkan dulu, kalau memang ada yang kurang saya bisa tambah di sini, kalau memang ada yang tidak cocok, tidak relevan, bisa hapus. Kalau Ibu mengerti kan? Di sini kan contoh seniman lokal, apakah menurut saya yang waktu orang tua murid yang dong kendang itu termasuk seniman juga, dan makanya saya masukkan pada jadi seniman lokal. Kemudian pengrajin di sini kita punya, saya lihat ada pengrajin bakti di sini. Ya, yang mana waktu saya sudah anyam tuh, jadi saya harus masuk di sini pengrajin lokal. Kemudian tokoh masyarakat ini. Tokoh masyarakat ini yang kita sudah buat juga, kita sudah punya ini, mereka terlibat dalam, contohnya dalam, kita belum buat nih, contohnya kita mau buat P5 kita tentang kearifan lokal. Kita bisa lakukan wawancara anak-anak ini, kunjungan lapangan ke tokoh masyarakat untuk wawancara. Tahapan atau mengamati secara langsung atau mewawancarai tentang misalnya ungkapan ada, kan sebenarnya anak-anak selama ini tuh mereka juga tidak paham, jujur mereka tidak, kalau ditanya itu mereka juga tidak mengerti. Jadi makanya aset ini saya punya contoh strateginya itu narasumber kegiatan P5 kita punya yang bertema kearifan lokal. Jadi di sini kalau sudah pas kita lewat. Mungkin di contoh itu aset pertama orang tua. Selain tokoh masyarakat juga orang tua. Orang tua juga berperan penting dalam P5 itu. Orang tua murid ini dia menjadi bagian dari lingkungan daerah dan di dalam sekolah sebagai anggota komite. Biasanya. Jadi orang tua di sini dia sebagai pelancong. Sebagai pelancong untuk ketika kita membutuhkan, misalnya kita membutuhkan bawa alat, bawa ini untuk
sesuai P5 itu biasanya mereka membawa bahan, itu orang tua yang menyiapkan. Berarti begini maksudnya orang tua yang membawa mempersiapkan daya dukung. Berarti orang tua ini kalau dari modal, dari deskripsi Ibu Betty, berarti orang tua maksud di modal finansial. Sekarang ini potensi yang ada dalam diri orang tua itu apa yang bisa dimanfaatkan dalam proses belajar. Jadi ini kita masih di modal manusia nih. Kalau deskripsi Mbak Betty tadi itu sudah masuk di modal finansial. Modal finansial itu sudah masuk di dalam komite, tapi bisa kita rincikan lagi seperti yang Ibu Betty sampaikan tadi. Maksudnya orang tua itu dilibatkan dalam proses pembelajaran. Iya, apa bisa sebagai narasumber kita bisa pelajaran tertentu. Ya. Mata pelajaran pelajaran buatan lokal, bisa, atau kesenian, maksudnya melibatkan orang tua murid cara memakai pakaian adat dalam proses pembelajaran sebagai narasumber. Bisa kita undang nelayan, orang tua yang berprofesi sebagai nelayan, bapak ibu guru yang punya melibatkan pihak dua, ini orang tua. Ini orang tua misalnya yang jadi nelayan itu bisa kalau ada tema dalam kita pembelajaran tentang lingkungan siswa ya bisa undang kita maksudnya ini membuka pikiran kita bahwa kita sebenarnya pembelajaran asal kita banyak yang membantu guru kita. Selama ini kan kita masih kita dahului saja, kita masih belum melihat oh ternyata selama ini kita bisa memanfaatkan itu. Jadi untuk ini kita gimana kita lewat dulu. Kalau di sekolah kita sendiri ini saya sudah rincikan di sini dari kepala sekolah ini menciptakan visi misi jelas, membangun budaya sekolah, membangun kemitraan. Itu dari kompetensi kepala sekolah itu dia mengayomi warga sekolah sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian dari guru merancang melaksanakan pembelajaran inovatif, membimbing memotivasi siswa, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di sini Bapak Ibu guru bisa menjadi teman belajar. Jadi sebenarnya di dalam kelas kita tidak selamanya kita boleh mengundang orang luar, tapi kita bisa lihat di dalam. Kita bisa menghadirkan guru lain di mata pelajaran kita. Kita bisa menghadirkan itu. Guru itu memiliki kemampuan tentang apa, kita kaitkan dengan pembelajaran kita. Oh coba kita bisa saja Ibu Karli. Dan selama ini kan Ibu Karli kan termasuk walaupun dia bukan guru kelas, tetapi dia membantu ketika latihan AKE kemarin latihan numerasi dalam bentuk literasi numerasi. Makanya ini kita sudah salah satu contoh aspek kita sudah manfaatkan. Kemudian dari siswa itu ini kita di sini tidak ada posisi jadi komunitas kecil ini yang kita punya ini adalah English Club. Ini hanya belum secara baik ini terstruktur dia programnya apa English Club yang bahasa Inggris itu memang sudah dibentuk anak-anak punya komunitas kecil, hanya belum secara terorganisir itu mereka punya tujuan kegiatan itu program komunitas kecil ini untuk apa ya? Untuk apa namanya anak-anak tuh bisa meningkatkan kosakata mereka dalam bahasa Inggris. Jadi selama ini memang refleksi saya memang belum berjalan dengan baik, dan mungkin kita nanti bisa di akhir kita bisa bagaimana kita mau ramu semua ini, kita buat satu program dari aset yang ada ini. Kemudian dari staf sekolah ini juga seperti yang sudah ada ini, atau mungkin ada tambahan, Ibu boleh langsung coba tambahkan di sini. Staf sekolah ini pustakawan ini membantu siswa mencari informasi dan mengembangkan keterampilan literasi
membantu siswa dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan. Kemudian petugas atau usaha memberi dukungan administratif yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Ini sudah terseparasi. Kemudian orang tua wali murid sebagai mitra sekolah mendukung pembelajaran anak, melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah secara aktif, menjadi narasumber. Jadi mungkin di kesempatan ini kita bisa maksudnya kedepannya dalam pembelajaran apapun kita melibatkan orang tua, kita bisa merancang pembelajaran yang melibatkan orang tua. Kita buat gebrakan di sekolah kita hadirkan orang tua dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya modal sosial. Ada lembaga masyarakat, lembaga desa, kelompok tani, komunitas seni. Apakah di sini kita ada komunitas seni? Tidak ada. Di desa ada komunitas yang lama itu hari sebenarnya ada masih ada bapak almarhum bapak Solideo itu ada program tuh ibu ada Solideo sudah punah itu komunitas seni yang namanya Solideo tadi setelah bapak almarhum tidak ada nih terpesannya tidak banyak sebenarnya masih bisa ini gali dan hidup kembali. Kemudian ini ada contoh pemanfaatan yang selama ini kita sudah lakukan. Contohnya meminta lembaga desa menjadi donatur, membantu perbaikan fasilitas sekolah seperti bantuan pembangunan bak air dan besi sekolah atau bantuan berupa sarana meja dan kursi kelas bagi murid. Benar. Selama ini. Contoh lainnya adalah melibatkan perangkat desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan P5, menanam pohon baru di sepanjang pesisir pantai untuk mencegah abrasi. Sudah dilakukan Nah, ada berapa kali? ini. Oh, waktu itu dengan hanya perangkat desa. Ini- Desa ini ada tugas keluar mungkin. jadi kedepannya bisa di sini ada disampaikan ya. di sini ada bapak desa ini tadi contoh. Jika kedepannya sekolah ini akan membuat kegiatan P5, merancang kegiatan P5, melibatkan perangkat desa, bapak selaku pemegang kebijakan bisa menggerakkan ini perangkat desa untuk terlibat aktif mendukung kegiatan P5 profil pelajar Pancasila. Pasti ada nanti setiap tahun itu pasti ada tema yang diangkat. Jadi kebetulan tahun lalu itu baru, jadi memang ada perangkat desa juga yang terlibat dalam penanaman baru bersama anak-anak, termasuk angka, tanam. Yang berikutnya modal politik. Jadi di sini ada pemerintah daerah, anggota DPRD, pemerintah desa, layanan kesehatan daerah, puskesmas. Jadi selama ini yang Bapak Ibu dari kesehatan itu dari puskesmas datang itu kita punya modal, itu modal politik. Jadi kalau dari modal politik ini pemerintah daerah selama ini sudah mengalokasikan dana untuk pembayaran gaji honorer bos itu memang sudah dilakukan. Kemudian kalau DPRD ini kita tidak ada ya. Sekolah juga. DPRD ini apakah ada Mas selama ini yang untuk pembayaran dulu? Kalau tahun silam itu ada DPR kita bermitra bapak ini termasuk karena yang membantu kita ini di sana yang bikin itu diberi yang tidak itu bapak masalah menyumbangkan kita. Kemudian yang berikutnya pemerintah desa melalui kebijakan anggaran dana desa untuk pembayaran tenaga guru dan infrastruktur sekolah. Kalau selama ini tidak, tapi kali lalu pernah. Ketika ini Ibu Riris, Ibu Yani, itu pernah dibayar oleh dana desa. Dia punya aturan subsidi dengan desa. Subsidi TK iya, TK sudah sendiri. juga selama ini subsidi. Kemudian tidak maksud kita omong ini yang pernah ya. seperti
Kalau kedepannya mungkin ada ya bagus lagi. Itu salah satu pemanfaatan aset. Kemudian puskesmas ini hadir dalam mendukung kesehatan siswa, mendeteksi dini masalah kesehatan, memberikan edukasi kesehatan berkala, imunisasi HPV yang selama ini, kemudian penyuluhan kesehatan dan konseling remaja. Mungkin ini yang belum kita buat, konseling remaja. Saya pernah tanya tentang yang ada. konseling remaja itu tuh. Konseling remaja. Ya. Itu bebas perempuan mana? Bagaimana mereka memberikan, mereka mensosialisasikan tentang merawat diri di usia remaja, teristimewa tentang bagaimana merawat alat reproduksi itu sudah mereka lakukan dari. Ya. Kemudian dengan ini apa lagi kali mengatasi kanker cervix atau apa itu mereka ada dari untuk hanya khusus kelas 5-6. Ya remaja kok Ya, pra itu sudah konseling remaja ini mungkin hal yang nanti kita tambahkan dengan pergaulan anak juga di konseling remaja. pergaulan anak apa nih, sosialisasi lagi tentang perundungan ataukah itu bullying, Pergaulan sehat. ya terus itu kan masuk bullying anak-anak itu begitu sebenarnya begitu susah. Kita tetap ini program undang pihak terkait bisa memberikan sosialisasi penyuluhan. Baik, yang berikutnya ada di modal agama dan budaya. Di sini ada tokoh agama seperti Ketua KUB, Pastor Paroki, tokoh agama di desa, memberikan nasihat bimbingan dan teladan bagi siswa dan guru melalui ceramah, atau hadir sebagai pemimpin kegiatan katekese di lingkungan sekolah, termasuk di lingkungan tempat tinggal murid tadi. Iya, di KUB. Kemudian kita di sini belum pernah buat retret gitu. Belum retret, Mungkin ke depan. hanya misa sekolah itu sudah lama sekali, masih Ramadan. Tapi sekarang tidak ada. Bisa Kita retret sekolah. mengadakan misa sekolah. Misa sekolah. Oh, masa terus. Misa sekolah. Bisa sekolah bagaimana masa bukaan makaro. Hanya satu kali sudah terus. Kemudian lembaga keagamaan ini, saya buat lingkungan ini sebenarnya secara luas, tapi saya hapus saja yang ada di sekitar sini. Apa tuh? Lembaga keagamaan itu tuh ada gereja dan masjid. Jadi saya lihat sejak tingkat kecamatan sebenarnya masjid dan gereja ini bisa jadi tempat pembelajaran. Kalau dulu itu tuh untuk menanamkan sikap toleransi, masuk lembaga ini dulu bersama siswa tuh ini apa, ada bakti sosial di masjid, di apa nih Protestan punya. Nah itu, tapi sekarang tidak lagi. Kemudian ini kalau contohnya di dalam pembelajaran itu integrasikan nilai-nilai agama ke dalam penguasaan lokal juga, kemudian ke dalam pendidikan agama dan guru tertib. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler ini yang kita sudah pernah buat, paduan suara rohani, kelompok baca kitab suci dan kelompok kemiskinan. Di jenjang ini saya akan lihat cara utuh, kalau di sini ada nih. Kelompok baca kitab suci ini sudah benar, Tapi masih fasilitas tempat ibadah untuk kegiatan keagamaan, kemudian program pembinaan karakter. Tadi belum pernah buat ini populasi di tingkat, misalnya saat anak sebelum keluar tuh di kelas 6 mereka buat di lingkungan sini. sebenarnya ada itu sebenarnya. Ini drama ini nih yang Itu ya. udah semuanya membutuhkan Dan semua. dan ini lingkungan belajar yang kondusif, doa bersama, ornamen keagamaan. Kemudian ini aset budaya, ini kita sudah, ini yang paling banyak ini. Tarian dai dari tenun ikan, kemudian
Pindah balik. Mari ikut kamu. Mari Sudah ini kelompok mereka. menghasilkan satu lama dan satu Masuk ke rumah. itu di mana? Sama lima yang apa desa. Tapi kok tidak di Harus tidak ada penerus. Tidak ada penerus. berapa tahun lalu itu ada tuh mereka itu mereka datang ke narasumber dan lain nah, sekarang Harus tidak ada yang Dari desa. kan mah. Dari desa lah itu pernah ada satu kelompok kelompok zalim jangan itu nah narasumber itu kenapa kita mana ada masuk karena ya mereka sudah menghasilkan lagu itu tuh suka dari kembali ke mati kemudian buat tempe kelompok untuk ini olah kedelai ini untuk tahu tempe juga edan itu bisa itu misal tempe ini dari rumah ke rumah bis gula merah nih masak dari ini sudah panari tidak lanjut tidak lanjut belum ada Sebenarnya bisa ya. ada itu tuh Pemberdayaan. Pak yang lanjut Desa itu bisa pemberdayaan desa. maksud itu sebenarnya kaya bisa dihidupkan kembali ya desa memang Maksudnya dengan adanya bisa begini. undang mereka bisa undang mereka untuk masuk ke kota Indonesia ya membuat tahu tempe sama dia tuh kasih itu ini anggur tempe oh Maksudnya tempe atau gogo mulai Iya. gula merah ternyata setelah kita lihat begini, ternyata kita refleksi nih, kita sudah berefleksi. Nah, mungkin pas kesempatan ini cocok dalam ada Bapak Desa bisa inisiasi pemberdayaan program-program ini nih di pemberdayaan masyarakat hidupkan lagi. Mungkin bisa menjadi istilahnya pemikiran lah. Oh ternyata aset kita tuh sebenarnya ada hanya kita tidak kembangkan dan aset itu bisa kita sekolah itu bisa melihat oh ternyata banyak yang kita punya. jadi dia ada kabut tempe itu Tadi Dora mau mereka ini bisa kali kenapa mau terus ada alat-alatnya ada tapi kita tahu alat masih ada Kali sih mereka evakuasi gimana ya mau terus ini alatnya habis itu bantu di desa dan dana desa kayaknya tapi itu tidak dihidupkan kembali lanjut di sini ini mata pelajaran ada dongeng ngadang. Tapi ibu yang mengajar pelajaran bahasa Indonesia ini bisa kaitkan lagi dengan legenda atau dongeng dari daerah kita. iya Tidak selamanya cerita dari yang daerah luar. cerita rakyat ini dongeng kita punya ini waktu itu masih dengan bapak ini bapak almarhum itu dia sudah buat sebagai kurikulum itu tuh kurikulum warga lokal nih tentang dongeng-dongeng yang selain di luar daerah juga ini dongeng ada yang dari Soa, Riung, Aimere, Jebul sama ada punya ini Kemudian cerita kita ada ini, ada mengangkat tentang yang kali lalu kita Hardiknas ada kegiatan penditua. iya Di sini saya punya idenya, siswa membuat dokumentasi tentang upacara adat daerah sekitar. Atau bisa saja misalnya contoh desa mengadakan perlombaan. Melibatkan selalu yang tahun lalu tahun baru yang saya ikutin tahun baru tuh. iya Perlombaan jangan itu anak-anak SMP kalau Ya, lebih melibatkan juga dengan SD. Ada momen ada acara khusus. iya kalau itu hari SD. hari itu anak-anak dilibatkan acara-acara seperti itu tuh ini nyali naik kemudian di Bitu itu anak-anak dilibatkan untuk mengadu itu di Hansa Bindu apa suatu anak-anak Jai kemudian ada lomba petipuan juga lomba petipuan itu dilibatkan anak-anak Kita bisa angkat lagi misalnya lomba apa ya untuk ini anak-anak mengungkapkan apa ada tuh Ungkapan syair adat, ada ungkapan sama, ada sama. bisa itu bisa kita buat
sepeda mobil. Itu nanti ada rencana atau tidak? Misalnya ekonomi bangun desa di situ ada rencana atau tidak? Kemudian Rencana program atau tidak ada? yang berikutnya ini di sini saya ada membentuk klub tari sanggar. Sanggar ini sanggar tari ini ada hubungannya dengan aset fisik yang sekolah punya. Jadi ini desa di sini setelah saya lihat di sini ada aset fisik kita punya, yaitu ada satu bangunan di sini yang ada di sini dijadikan gudang. Kemudian saya berpikir bahwa bagaimana kita sudah punya fisik nih, fisik. Bagaimana kemudian kita punya aset lingkungan, ya kita punya buku. Nah, buku ini buku yang dari bantuan Kemdikbud ini, kendalanya tempat taruh kita harus taruh di dalam ruangan prasekolah. Kemudian saya bagaimana kalau buku-buku ini dipindahkan. Sekarang nanti untuk membawa barang-barang nanti barang yang sudah pakai. Jadi tepat itu di sana, ini dalam diskusi saya ini dengan kepala sekolah, bahwa di situ akan menjadi pusat aktivitasnya anak-anak dan remaja di desa dalam hal kegiatan literasi. Itu bukan hanya membaca tetapi termasuk sanggar tari, anak-anak bisa selama ini kan saya kalau misalnya sore saya daftar anak-anak banyak yang siar di jalan tuh main sampai pulang malam. Nah, anak-anak kita bisa kemudian ada hal-hal negatif yang kita dengar dari pergaulan mereka nih, yang sebenarnya anak-anak itu bisa kita arahkan di batu sunggalnya mereka tuh. Kalau kita memiliki sebuah pusat aktivitas seperti kayak sanggar, taman baca, mungkin anak-anak dia punya pilihan untuk menghabiskan waktunya ke situ. Jadi ini saya punya ini gagasan, ternyata kalau sekolah juga bilang, oh iya ini sudah dari model fisik yang kita punya itu, bangunan itu di sana itu, tinggal sekarang kita melihat kekuatan. Kalau sarana kita sudah ada buku, sekarang pasti kita akan butuh rak. Dalam forum ini kami meminta pikiran dari komite dan kepala desa. Mungkin ada kekuatan dari komite dan kekuatan dari desa yang bisa mendukung ini terbentuknya taman baca desa. Dan taman baca desa kolaborasi antara desa dan sekolah. Jadi selain anak-anak, jadi khusus di taman baca itu hanya buku cerita anak, bukan pelajaran nanti yang di dalam kelas. Kemudian kita punya tenaga guru yang bersedia untuk mengelola taman baca itu ada. Itu dari saya sendiri, saya bersedia untuk mengelola taman baca itu. Biar saya di sana, saya tidur di sana juga kalau memang nanti. Atau kalau ada guru-guru yang macam usia yang jauh mungkin mau nginap boleh, sekaligus mengelola taman baca itu. Selagi kita punya aset ini fisik, modal fisik tadi. Kemudian kita punya modal lingkungan ini tadi, sumber daya alam ini kita bisa gunakan dalam pembelajaran di kelas. Jadi kita tidak hanya pembelajaran di dalam kelas, tapi kita bisa mengamati langsung. Untuk Bapak Ibu guru kita bisa hidupkan lagi pembelajaran berbasis proyek. Kemudian kita bisa ada ide penghijauan, membuat kompos dari sisa makanan. Bisa.
Ini hanya ide saja. Iya, tempat desa yang membuat itu kampus apa segala macam. Iya. Kelompok Kita bisa P5 kita bisa ide P5 tahun depan. P5 di tahun depan ini kita sudah muncul sudah ide ini. Membuat kompos ini dari makanan kita buat dulu. Nanti anak-anak dia gali informasi ke kelompok-kelompok itu. Jadi tadi kita punya P5 itu tadi kita sudah ada inisiasi kearifan lokal dengan tambah satu lagi ini membuat kompos dari sampah. Ini padahal hanya saya punya pemikiran, ternyata memang di desa ini ada dan nyambung. Ini membuat bank sampah ini kita sudah buat tema apa itu? Membuat bank sampah ini yang kita gali di belakang bank sampah itu. Kemudian mendaur ulang kertas ini kita belum ya, hanya mendaur ulang plastik, bahan plastik untuk apa tadi? Yang kelas-kelas rendah kita bisa nanti bahan plastik membuat mosaik. Itu bisa juga. Itu anak-anak kali lalu mereka buat ini bikin obo terus ale-ale, mereka hanya keranjang untuk kotak sarapan pagi, maksudnya untuk sarapan pagi itu bukan dalam bentuk makanan. Di dalamnya itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan atau pengetahuan umum. Sebelum saya lulus ini, bagi satu-satu ini untuk ambil itu apa nih soal-soal bentuknya dengan belajar nanti. Ay, ambilin pada gue bahasa pesan. Kemudian kita di sini apakah di sini ada pertanian organik gitu ya, atau pertanian organik begitu? Pertanian organik maksudnya Ada. Kelompok tani. Itu kelompok mereka incek sana tuh buat. Yang organik ada dua kelompok ya kerja desa. Selama ini kelompok di situ launya inses lah benar ada. ini Dan juga mereka selalu tidak ada didampingi oleh Pak Opus ini. kelompok ini kita bisa juga untuk pembelajaran anak-anak. Dan ini ada siklus air ini di kelas berapa? Pasti. Kelas 5. Ini kita bisa apa, tema lingkungan. Kemudian kita apa? Misalnya bahasa Indonesia nih. Bisa juga. Ini hanya sebagai contoh. Puisi, membuat puisi tentang lingkungan sekitar tuh dikaitkan dengan pembelajaran kontekstual. Kemudian ini volumenya belum ya, volume ini belum kita punya ide belum ya? Materi volume itu volume air belum ya? Ada deh di kelas Pas anakku kalau di kelas 6, kalau dulu belum lama kelas 4 itu ini ada. Sekarang kan bisa Volume sifat-sifat air. ini sudah ini ekstrakurikuler berbasis lingkungan ini yang kita belum ada. Biasanya bagaimana berbasis Misalnya mereka mencari jejak, sebenarnya kita bisa buat perkemahan tuh. Kita buat di sini, kita bisa buat. Kalau dulu saya tuh pernah buat. itu tentang mencari jejak saya pernah buat ya. Kita buat di kanan. Kita berapa? Jadi nanti tahun depan itu kita bisa mungkin inisiasi perkemahan. Maksudnya anak-anak agak susah juga kalau kita mau rancang. Mungkin tergantung Pak Sudi. Jadi semua rencana kegiatan sudah ada. Hanya kita kesulitan itu tuh. Dana. Dan yang berikut teknologi itu aplikasi. Nah ini saya Bapak Ibu yang belajar tentang IPAS, tentang tumbuhan itu kita bisa menggunakan teknologi. Contoh ada benda kita foto saja di Google Lens itu
nanti akan muncul ini tumbuhan apa, bahasa Latin apa, kemudian ditulis struktur daun, pohon apa semua. Nanti baru kita berbagi praktek. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kita bisa sejak keliling ini, misalnya tentang tumbuhan, kita di depan kelas, kita foto itu cucu bebek, kita foto nanti di HP udah muncul semua. Anak bisa, jadi anak bisa, karena selama ini bisa kadang saya minta mereka bawa HP, ada orang tua yang tidak kasih, bilang tidak boleh. Padahal sebenarnya anak SD itu sudah kita bisa mulai sudah dengan tumbuhan lain, tumbuhan yang bisa bertumbuh di situ kita langsung cabut dan langsung tunjuk pada mereka, tunjuk bagian daun, akar, buah dan lain sebagainya. Langsung ada tanaman-tanaman yang mereka hanya yang tidak ada di sini, mungkin di tempat lain, ya. Mulai ke kantung semak, ya. Tuh, apalagi satu tuh. Kantung semak ada 2 jenis tanaman itu. Yang hewan itu ada beberapa jenis hewan mendapat makanan dari 2 jenis tanaman itu tuh. Kantung semak dengan apa satu? Aku lupa lagi itu. oh ini materi. Iya. Aku lupa dulu ikan. Apa dari banyak Sudah ada gambar. Nah, jadi mereka kan tidak tahu seperti apa. Kita mungkin bisa lewat teknologi tadi. Kita Kayak anak-anak kan tahu dong. Ketika pegang HP orang dia tahunya hanya game, padahal sebenarnya dia bisa manfaatkan itu untuk rasa ingin tahunya tuh bisa terjawab. Yang berikut kita sampai pada bagian yang menurut saya yang penting, paling penting yaitu modal finansial. Jadi ini ada aset yang saya sudah petakan, yaitu dana PIP, APBD, dana alokasi khusus dan dana desa. Ini saya sudah petakan di sini. Dana desa ini bagaimana? Strategi pemanfaatannya sehubungan dengan ide. Mungkin ada kekuatan dari desa yang bisa membantu untuk poles taman ruangan di sana. Mungkin kita bisa dengar dari Bapak Desa. Kalau memang belum ada, nanti baru ini kami mendengar langsung dari Bapak Desa. Kekuatan finansial. Nah, kita sini untuk bangun desa ide yang harus diciptakan terus ada karena dalam waktu 2 tahun terakhir ini ketika dengan larangan-larangan untuk memulai kegiatan yang sifatnya yang 5 tahun lalu biasa seperti dengan sementara 2 tahun itu hanya untuk kehidupan anak usia dini yang itu pun terikat dan aturannya untuk sekolah negeri. Masa itu kita berpikir bahwa yayasan yang ada di IDT itu hampir sama dengan yayasan yang membiayai yayasan itu. Itu menjadi sulit. Dari mungkin untuk program terjadi tapi siapa tahu di tahun 2026 dan seterusnya itu mungkin ada perubahan-perubahan dengan menteri baru bisa ada hasil kembali sampai 5 tahun termasuk 2025 ini cukup akibat punya nomenklatur semua dapat itu masih menggunakan yang tahun kemarin dan mudah-mudahan presiden baru kasih ada perubahan-perubahan. Amin. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Bapak. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan dana desa ini. Tetap saya masukkan dalam strategi pemanfaatan dalam artian dalam melalui kegiatan ini ada pikiran yang terbuka, oh ternyata kegiatan ini penting.
sebenarnya penting. Sehingga mungkin dalam perjalanan berikutnya Bapak sebagai pengambil kebijakan bisa ingat, ternyata waktu itu ada produk pemanfaatan aset, ada ide untuk polis ini rumah di sana untuk taman baca, mungkin bisa kita geser untuk ini. Jadi dalam arti ini adalah apa, semacam kita saling terbuka. Ketika kekuatan itu ada, maka akan kita gunakan itu. Kalau untuk belum ada saat ini, kita buat dulu yang ada. Jadi muara dari komunitas berbasis aset ini bukan kita melihat kekurangan. Sebenarnya kalau kita melihat kekurangan, kita akan terpecah. Tetapi ketika kita melihat ada nih aset yang ada, contoh kita punya bangunan, kemudian kekuatan ini ada tapi belum sekarang, kita tetap memperhitungkannya karena itu pasti ada, pasti akan ada. Kita akan berupaya, namanya kita sebagai sebuah komunitas yang saling mendukung. Jadi untuk pemetaan aset ini, saya rasa Bapak Ibu bagaimana? Ini sudah cukup atau ada pemikiran bersama, ada yang ingin menambahkan dari pemetaan aset ini? Contoh aset mungkin ada yang kurang. Dan dari Bapak Komite bagaimana? Kalau sehubungan dengan penulisan rumah yang ada yang kita gunakan sebagai tempat baca, saya pikir kita ini dari ini kembali ke mungkin kita bisa bersama tetap kita masukkan di situ, tetapi perencanaan sudah bersama orang tua. Jadi yang intinya kita dalam aset kita itu sudah ada wadah untuk menggali kekuatan. Hanya memang untuk sekarang itu belum ada, tapi kita sudah kekuatan kita tadi wadah juga itu termasuk kekuatan. Jadi kekuatan yang kita pakai saat ini wadah kita punya komunitas dari desa, kemudian dari komite akan menginisiasi mengalokasikan dana taman baca. Dan sekarang mungkin di tahun istilahnya ketika kita sudah mau tentang anggaran, kita ingat, ada ini kebutuhan ini yang sudah kita duduk bersama saat pemetaan aset sekolah. Kalau ada informasi duluan yang lalu, mungkin kita bisa rancang di saat ini rapat komite dalam ini baru ini belum belajar. Saya juga baru tahu kadar nazim lagi. Molo harus selesai. Sama itu mau dari ini yo. Anis kena nggak tahu nggak pajak mau rumah. Ya pun berapa pajak mau di sini? Sudah selesai yang lain kita sekarang melakukan mulai biasa laksanakan baik Bapak Ibu. Tempat itu di sana seluruh kegiatan literasi anak, bukan hanya membaca, menari juga anak. Pokoknya kalau nanti dia ke sana, tahu saja dia akan buat hal positif, bukan yang kayak selama ini anak-anak kan saya sudah lihat mereka lebih banyak aktivitas di luar itu tidak mendukung mereka punya pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak ini pasti akan tergerak kalau ada temannya ke sana, itu sudah mereka akan ikut. Ketika kita sudah ada tempat yang misalnya buka di luar jam pelajaran, mereka akan sana. seperti yang dulu kan ada bahasa Inggris Iya. sekarang itu tidak ada lah. Sekarang ini Bapak, ini saya ini untuk kegiatan sore saya pengaruh pendidikan. Jadi jadwalnya kami ini selama 6 bulan. Ini sudah mau berakhir di hari Minggu dan pameran ini.
termasuk ini foto-foto ini saya akan pamerkan. Itu saya memang fokus di pendidikan, jadi ada kegiatan yang memang saya tidak bisa karena jadwal ini Zoom dan tugas itu tuh benar-benar dari jam 3 sampai kadang sampai malam kita mengerjakan tugas. Jadi selama 6 bulan ini memang semester ini memang saya kurang fokus lagi ke itu ekstra yang bahasa Inggris itu. Mas, kemudian saya berpikir ketika tentang aset ini kan anak-anak ini kan mereka sudah ada tuh ekstrakurikuler bahasa Inggris itu. Ketika mungkin ada bangunan itu di sana, ketika sudah ditata dengan buku apa semua, kegiatan mereka mungkin akan berpusat di sana. Jadi itu semua segala jenis kegiatan pembelajaran di luar sekolah akan bisa di taman kita membaca itu. Jadi itu saya punya pemikiran itu bahwa tempat itu akan menjadi tempat favorit anak-anak di luar jam sekolah. Ada yang menjaga Strategi yang mana siapa ini? Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan pemanfaatan penetapan aset sekolah dan strategi pemanfaatannya. Saya di akhir kegiatan saya minta pesan dan kesan refleksi dari kegiatan ini. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian dari Bapak Desa, Kepala Desa dan Bapak Komite dan dari guru. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Mungkin silakan kita berulang. Masuk semua ini macam keluar tanpa ini oleh Murina tadi ada izin itu. Sudah ada. Ada bisa Masih ada dia tuh. bisa. Nona tidak keputusan. Masih dengar ini sebelum kita selesai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja kita pesan dan kesan. Pertama pesan, saya merasa berterima kasih pada ibu dan calon muda yang telah menyediakan waktunya untuk memaparkan tentang pengembangan komunitas berbasis aset. Dari sekian aset tadi 7 aset kan jadi ini sebagai modal utama bersama-sama dengan saya justru merasa ada inspirasi di mana apa yang kita bahas hari ini dihidupkan atau dibuat kembali hal yang sebenarnya sudah terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di desa itu tuh, yang tujuan akhirnya kita berkolaborasi untuk meningkatkan mutu di sekolah ini. Proses pembelajaran itu saya senang. Hanya mungkin terkesan bahwa kita nih banyak ide atau gagasan yang bagus-bagus yang ingin kita wujudkan, yang ingin kita misikan, tapi itu kita kekurangan dana. Tapi biar bagaimana ini bukan ini apa akhir dari rencana kegiatan tetap diprogramkan di situ. Nanti ada waktu-waktu yang tepat atau yang pas baru kita duduk lagi untuk menindaklanjuti ini. Seperti tadi yang berkaitan dengan finansial, aset membangun taman baca tadi kan, kita sudah punya apa namanya rumah, sudah ada rumah di situ, tinggal kita polis lagi, mungkin perbaiki dia punya pintu ini masih bagus, hanya mungkin aku sendiri anak-anakku akru ini sudah rusak dia punya apa nih gagang ini nih.
kemudian kita bisa berpikir untuk kalau rakyat mungkin kita kesulitan dana untuk biaya tuh kan, sedangkan ini kita punya balok atau kayu-kayu hasil sihir ada sana go apa nih rumah yang ibu kita tinggal kosong desa dan kita cari pasaran atau mungkin sampai yang butuh itu mau kosong jendela orang kita kemudian dari situ kita bisa ambil juga untuk orang karena saya rasa bisa ya kita kesulitan dana untuk ke anggaran itu. Kemudian pesan kiranya segala rencana kegiatan ini kita tidak patah semangat, tapi kita ini berupaya untuk menindaklanjuti. Ini memang sudah tantangan ini. Bagaimana kalau tidak lanjut, tuh mulai lagi. Ya, kita tidak boleh pasrah pada keadaan. Ya, mungkin salah satu strategi berkolaborasi dengan komite dan orang tua, apakah lewat alumni sekolah atau sudah kita minta sesenduan untuk menyumbang ya apa saja ya kita kumpul-kumpul buat saja ini yang semampu kita bisa buat. Kemudian pesan juga momen-momen seperti ini jangan lupa bukan hanya hari ini saja, tapi terus kita membina kolaborasi bersama untuk desa, bapak desa, perangkat, komite, orang tua juga gugur, saling melengkapi kebutuhan yang dibutuhkan untuk kemajuan membaca pendidikan ini. Seperti itu. Jadi kita saling support lah begitu. Jadi ingat itu ungkapan kali lalu yang ada tim asesor ya anak kita Yano saat ini sangat ada ungkapan ini mereka kita suruh apa suruh saat lagi itu sesuatu itu kita saling bekerja sama untuk saling melengkapi kebutuhan. Baik di sekolah ada kekurangan kita minta ke desa, di desa ada kekurangan kita di sekolah begitu. Terima kasih untuk kepala sekolah yang sudah memaparkan mereka semua berikutnya saksikan kepada Bapak Kepala Desa. Baik, terima kasih. Pertama, terima kasih kepada Ibu yang sudah hal kegiatan kita hari ini. Pertama, kurs ini hampir sama kalau setiap 5 tahun pegang kepala desa itu yang namanya Bagas. Jadi hampir sama untuk menyusun, memetakan persoalan, gagasan yang akan dilakukan pemerintah desa yang akan terjadi. Oleh karena itu, pertimbangan yang ada ini, karena mungkin ini waktu pemilihan kepala desa akan terjadi pada tahun ini, mudah-mudahan usulan-usulan yang ada itu juga menjadi bagian yang harus saya tinggalkan kepada pemerintah desa yang terbaru untuk meneruskan ini. Karena dari aspek permasalahan, aspek sumber daya, aspek strategi kegiatan itu hampir sama dengan penyusun rencana pembangunan desa. Jadi juga menjadi database untuk pemerintahan yang akan datang. Itu pesan saya bersama. Terus yang kedua, berhubungan dengan finansial tadi, memang selama setahun ini saya masuk ini memang saya merasakan bahwa keberpihakan warga masyarakat terhadap kegiatan pendidikan itu sangat sedikit. Jadi yang selama ini saya lihat hanya orang-orang tua. Jadi mungkin dalam ada sumber daya uang ini tidak saja uang negara, uang masyarakat ini. Jadi kita upayakan untuk kegiatan di tahun yang akan datang ini
nanti coba kami diskusikan dengan yang berangkat. Ya apa salahnya orang tua yang bukan orang tua murid kita kontribusi juga untuk program sekolah yang mungkin ya, sifatnya tidak terlalu besar karena memang kondisi masyarakat agak sedikit sulit. Jadi ini kita pungut 1.000-2.000 saya proses saya mati. Sementara kita ada keinginan untuk bagaimana sekolah ini ya yang sudah menghasilkan kita ada pendidikan dan kerja di sekolah ya bagaimana kewajiban kita untuk minimal setahun kita di sekolah. Jadi itu dari aset yang paling penting. Terus berikut dari sehubungan dengan aset-aset lain yang sehubungan tadi yang Pak Muhammad diskusikan berkaitan dengan karena memang itu yang disampaikan tadi itu hampir sama yang di desa kita lihat ada misalnya masalah untuk pengadaan alat-alat seni sumber daya potensinya apa, oh ada manusia, ada keahlian. Terus misalnya kita mau ada di sekolah untuk kepentingan misalnya anak-anak punya kemampuan untuk berolahraga, kekurangan apa di sekolah, bola, net, itu hampir sama dengan di desa. Jadi itu mudah-mudahan seluruh hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan itu bisa kita kolaborasi dengan kepentingan yang hal-hal kecil itu bisa di dalam desa itu bisa saya lihat untuk pengembangan bakat dan minat untuk anak-anak dan kegiatan kemudaan. Jadi itu jadi Ibu satu hal yang saya sampaikan mudah-mudahan bahannya ada itu nanti lewat info sekolah bisa dikopi tinggal di desa. Terima kasih saya kembali. Baik, terima kasih hasil refleksi dari Bapak Kepala Desa. Kami sudah mendengar hal-hal baik yang Bapak bicarakan. Semoga hal-hal yang direncanakan ini dari desa itu bisa terlaksana dengan baik, bisa direalisasikan tahun depan sesuai dengan posisi kekuatan finansial yang ada. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ketua Komite untuk menyampaikan pesan dan pesan selama kegiatan pemetaan aset ini. Baik, yang pertama pesan mungkin karena hari ini bagus sekali karena kami bisa mendengar sendiri apa yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan pemetaan aset sekolah penggerak. Kalau tidak ada kegiatan hari ini, akan kita akan kalah. Terus kesannya yang kedua, setiap ada kegiatan-kegiatan penting seperti ini, ya sekurang-kurangnya selama guru itu harus hadir lah. Jangan ada seperti ini dengan kegiatan-kegiatan lain, misalnya pada rapat komite, rapat penyusunan rencana anggaran bersama ngurus-ngurus komite, sehingga apa yang kita buat itu bisa kita dengar sendiri dan bisa kita salah tangkap, bisa memberikan yang terbaik. Kemudian pesan, Ibu kan sudah menyebutkan aset yang sudah ada, ya mungkin untuk sementara gunakan itu dengan apa yang ada itu sambil kita bersamakan. Ya kalau bersamakan sama orang tua nanti harus kita waktu 5 bulan lagi. Untuk sementara gimana? Dengan komunikasi, saya mau begini. Kalau kami di sini
ada ini minta bantuan bisa koordinasi dengan salah satu dukaan PLA bisa bantu itu kita bisa sanksius sehingga dari asli bisa digunakan untuk sementara. Kemudian kalau bisa kita ini produk proposal minta bantu kita buat dengan proposal supaya sambil menunggu perencanaan kita buat proposal itu pada ini proposal ini bukan pada maksudnya proposal meminta bantuan kepada siapa saja, kepada alumni, kepada ini donatur azimai donatur, itu mungkin ada dekat-dekatnya dewan-dewan donatur ibu Ivan sendiri ada ini orang Quran dari luar negeri jadi bisa berproposal itu Saya belum ada nampak, saya buka dulu toh. Kita buka dulu itu orang di sana, kata yang ada. Kalau kita tidak ada buka, orang mau kasih kita orang tahu bagaimana kondisi. kami akan proses dulu itu proposal nanti sudah jadi tapi kami dengan itu intinya ada kita menunggu rangsangan kamu kalau rangsangan kamu begitu saya pikir kita harus bagian besar itu kita harus selesaikan itu karena kita meminta lagi pemerintah desa pemerintah desa ini sudah mengurang kita 2 tahun lalu selesaikan dengan dana sebanyak 11 juta sekarang mereka pasti Baik, terima kasih Bapak Dion selaku Ketua Komite. Ini juga ini istilahnya maksudnya sekarang ini kita sedang menggunakan aset kita sebagai modal manusia. Jadi kita yang berkumpul di sini kita punya pemikiran, kita saling melengkapi. Nah, mungkin juga saya kalau tidak ada di sini saya tidak berpikir tentang membuat proposal tadi. Dan karena Bapak Dion sudah angkat tadi sudah betul. Memang kita bisa coba dengan cara membuat proposal. Maka dari itu yang ada kita buat dulu, sehingga dari kita bisa dokumentasikan, buat daftar, kemudian kita bisa masukkan di proposal. Karena kalau di proposal itu tidak ada adanya kekurangan fisik, orang tidak bisa melihat kekurangan di mana, bentuk fisik bangunan seperti apa. Memang itu hal baru yang saya dapat. Terima kasih banyak dari Bapak Ketua Umum. Selanjutnya dari Bapak Ibu. Baik, baik, silakan. Terima kasih untuk hal baru yang akan ini. Memang selama ini kita pernah buat melakukan, tapi kita tidak bisa menempatkan memudahkan baik, memudahkan. Jadi seperti apa tadi yang sudah disampaikan itu ada yang kita sudah lakukan, ada yang belum. Tingkatkan yang belum. Kalau yang belum ini mungkin kita prioritaskan mana yang paling urgen. Mana yang paling urgen yang kita harus buat anggota ini. Karena hal ini tidak mungkin. Tetapi ini orang sudah ada perencanaan semua yang mungkin kita kalau dari tengah jalan kita mungkin dari semua aset yang ada kira-kira kita mau prioritas apa yang mau kita buat tahun depan. Mesti dari saya seperti itu kita prioritaskan apa yang mau kita buat tahun depan. Jadi tidak ada banyak masukan dari desa, dari komisi, dari sekolah. Mungkin lebih kita yang buat tahun depan apa? Yang lebih penting untuk membantu proses pembelajaran di mana kita sudah atasan tadi tentang literasi untuk membuat literasi dengan membuat pembelajaran mungkin itu yang paling kita fokuskan pada kesempatan ini.
dan yang berikut, selain kita fokus ke komuniti, kerjasama kita tuh dengan orang tua, dengan lembaga lain, kolaborasi dengan mereka. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita minatkan akan diselesaikan. Baik, terima kasih ya buat pikiran refleksi kesadaran dari Ibu Betty. Kita untuk pemanfaatan aset ini, saya rasa kita sudah cukup lengkap. Kita sudah tahu semua tentang jenis aset, contoh aset dan apa yang mau kita prioritaskan. Dan kita sepakat bersama bahwa untuk tahun depan kita akan merealisasikan lagi tentang taman baca ini. Kita mulai dulu dengan dari yang ada, kemudian kita mempertimbangkan kekuatan-kekuatan nanti yang akan datang. Dengan kekuatan akan datang kita mengikuti. Intinya kita mulai dulu dengan aset yang ada seadanya, kemudian mungkin membuat proposal juga, atau mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada modal politik. Nah, sendiri pribadi masing-masing sudah tahu ini, tahu kebutuhan sekolah, bisa menjalin komunikasi. Jadi ini kita ada kepentingan bersama, istilahnya kita maju bersama. Satu tujuan kita untuk anak didik kita di sekolah, tentunya mereka ini juga yang akan menjadi agen-agen pembangun dari desa ini, dimulai dari desa ini, masyarakat kita ke depan. Mereka lah generasi penerus. Jadi ini salah satu langkah yang kita ambil, kita membuat pemetaan aset dan strategi ini. Jadi ya, itu sekian dari saya terkait pemanfaatan komunitas berbasis aset. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran, partisipasi, buat pikiran dari Bapak Ibu sekalian, sehingga saya punya pembelajaran ini menjadi lengkap. Saya juga banyak belajar dari kegiatan hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih yang pertama serta kehadiran bersama ini dalam mengikuti pemaparan tentang pengembangan komunitas berbasis aset. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bersama dari tema sumbangan gagasan atau kiat-kiat kita ke depan untuk membangun sekolah ini menjadi lebih berkualitas. Kita harapkan kita selalu saling melengkapi, saling berkolaborasi. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan tahun-tahun atau waktu yang akan datang. Seperti itu bersama. Yang kedua, saya atas nama Ibu menyampaikan mohon maaf karena dalam kegiatan ini hanya duduk seperti ini di desa, tidak makan, minum juga hanya kopi dan teh, tidak ada kuah. Kalau dimakan ini, nah memang itu kurang positif. Jadi sama maaf atas segala kekurangan yang dialami pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada rezeki, kita saling menginformasi. Maksudnya kita buat proposal itu kita saling sumpah, maksudnya caranya begini, bagaimana caranya, nanti kita saling kompak dari saling informasi supaya bisa mengatasi kita punya kekurangan yang dialami ini. Kalau sekolah swasta macamnya bukan menjadi prioritas tuh. Mudah-mudahan presiden baru, menteri yang baru bisa ada perubahan kebijakan yang terjadi.